Nah, khusus untuk asuransi kesehatan, kami dapat sampaikan bahwa dalam beberapa periode terakhir ini kita melakukan review terhadap ketentuan peraturan terkait dengan asuransi kesehatan, dan tentunya ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, jadi harus bersama-sama dalam ekosistem untuk asuransi kesehatan itu sendiri, baik dari kementerian lembaga, kementerian kesehatan, dari BPJS kesehatan, maupun dari pelaku usaha di sektor kesehatan, ya, dari mulai rumah sakit, dokter, farmasi, kemudian juga perusahaan-perusahaan asuransi, dan tentunya kita memperkuat dari regulasi, baik itu terkait dengan risk management maupun dari governance itu sendiri. Nah, itu dari pemetaan yang kita lakukan, memang di tahun 2023 itu claim ratio 97,5%. Kemudian di tahun 2024 terjadi sedikit penurunan 71,2%. Namun perlu dicatat bahwa claim ratio itu belum termasuk daripada OPEX yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang besarannya sekitar 10-15%. Jadi kalau istilahnya kalau combine ratio-nya itu untuk tahun 2023 itu masih di atas 100%, kemudian 2024 sedikit di bawah 100%. Nah, di 2025 memang terjadi penurunan dari claim ratio karena beberapa perusahaan-perusahaan asuransi itu melakukan repricing terhadap premi yang dibebankan kepada pemegang polis, ya, karena memang saat ini medical inflation di Indonesia itu relatifly sangat tinggi, ya. 2024 itu tercatat 10,1% medical inflation, sementara kita tahu inflasi secara umum itu di kisaran 3%. Di dunia memang itu juga terjadi peningkatan medical inflation, tapi lebih rendah dari di Indonesia. Rata-rata itu di kisaran 6,5%. Nah, jadi Indonesia ada isu terkait dengan peningkatan daripada biaya kesehatan itu meningkat 10,1% di tahun 2024. Nah, ini menjadi PR bersama untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk kesehatan di Indonesia. Upaya yang kita lakukan di OJK, saya mungkin perlu sampaikan bahwa penerbitan untuk surat edaran asuransi kesehatan itu pembahasannya cukup luas, ya, dan melibatkan seluruh stakeholder, ya, sehingga kami sedikit menunda penerbitan daripada SEOJK. Kemungkinan itu di bulan Mei kita baru terbitkan di SEOJK-nya, tapi coverage daripada itu akan lebih luas, ya, menjadi panduan bagi seluruh stakeholder di industri kesehatan, yaitu mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat memasarkan perusahaan asuransi kesehatan, kemudian juga pembentukan Dewan Penasihat Medis atau adanya fungsi Medical Advisory Board yang kita akan terapkan, kemudian desain produk asuransi kesehatan, kemudian penerapan manajemen risiko, kemudian bagaimana koordinasi penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini diharapkan dengan adanya SEOJK ini akan memperbaiki. Terkait dengan realisasi klaim, memang di bulan Februari sampai dengan Februari masih relatif kecil, ya. Untuk asuransi jiwa, baik konven maupun syariah itu di 45,42%. Nah, bahkan untuk asuransi umum itu di 34,7%. Tapi perlu disadari, ini baru 2 bulan dan prosesnya itu bisa saja klaim-klaim itu belum disampaikan kepada perusahaan asuransi, ya. Jadi kita mesti memonitor jangka waktu lebih panjang untuk berapa sebenarnya klaim rasio yang wajar, dan kemudian bagaimana perbaikan-perbaikan dari segi risk management dan juga governance dari perusahaan asuransi dan ekosistem industri kesehatan kita itu menjadi lebih baik. Itu kira-kira jawaban dari kami terkait dengan asuransi kesehatan dan juga klaim rasio dan rencana ke depannya.